Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan ujian UTS saya untuk metode harga pokok proses. Perkenalkan, nama saya Risa Susilawati dengan NIM 289217007 dengan prodi manajemen semester 3 konversi untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Kita lanjut saja ya teman-teman. Nah, kita langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan metode harga pokok proses. Nah, ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan bersifat standar atau homogen dan biasanya dihasilkan dalam jumlah besar atau mass production. Yang kedua, produk dihasilkan terus-menerus karena tujuan menghasilkan produk adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi produk itu akan dibuat terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ya. Untuk ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Jadi harga pokok produk tersebut dihitung pada akhir periode pengakuntansian. Bila produk diolah melalui satu departemen, maka perhitungan harga pokok per unit dihitung dengan formula sebagai berikut. Harga pokok per unit sama dengan biaya produksi selama periode per jumlah unit yang dihasilkan. Jika produk diolah melalui beberapa departemen produksi, maka harga pokok produk dihitung sebagai untuk setiap departemen produksi dengan formula sebagai berikut. Harga pokok per unit sama dengan biaya produksi departemen produksi selama periode per jumlah unit dihasilkan oleh departemen produksi. Untuk gambar 1, yaitu proses produksi pada PT Semen Padang dan perhitungan harga pokok per unit. Jadi, bahan baku barang jadi, raw meal, kemudian ke harga pokok per unit raw mix, kemudian client, ke harga pokok per unit clinkers, cemen temel, ke harga per unit, HP per unit semen curah, untuk packing yaitu harga pokok per unit semen kantong. Yang kedua yaitu menghitung unit setara ekuivalen unit. 3. Mengumpulkan BBB, BTKL, dan BOP selama periode tertentu. Menghitung harga pokok per unit untuk setiap unsur biaya produksi. Menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikut dan harga pokok produk yang belum selesai pada akhir periode atau persediaan BDP akhir. Untuk perlakuan persediaan BDP awal. Persediaan BDP awal adalah persediaan yang berasal dari produk yang diproses pada periode lalu dan belum selesai sampai akhir periode. Perlakuan dengan metode rata-rata average cost method dan metode masuk pertama keluar dengan pertama yaitu dengan MPKP atau FIFO. Metode harga pokok rata-rata, produk selesai, dan BDP akhir tidak dibedakan apakah berasal dari BDP awal atau produk masuk proses periode ini. Total biaya untuk setiap elemen biaya produksi dihitung dengan menambahkan masing-masing elemen biaya BDP awal, biaya yang terjadi periode lalu, dengan biaya produksi yang terjadi periode ini. Untuk metode MPKP atau FIFO,
Pipo, yaitu persediaan BDP awal diasumsikan diproses terlebih dahulu dan setelah selesai baru dilakukan pemrosesan terhadap produk masuk proses periode ini. Yang kedua, biaya produksi harga pokok BDP awal dipisah dari biaya produksi yang terjadi periode ini. Laporan harga pokok produksi yang pertama itu digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama data produksi, biaya dibebankan, elemen biaya produksi. Untuk formula data produksi, produk masuk proses ditambah BDP awal sama dengan produk selesai ditambah BDP akhir. Elemen biaya produksi dengan metode harga pokok rata-rata. BBB yaitu pada harga pokok BDP awal, biaya produksi periode ini, kemudian total biaya produksi, dan ada BBB, BTKL, BOP, dan total. Untuk unit setara ekuivalen unit adalah perkiraan unit selesai dengan menggunakan biaya yang telah terjadi. Persentase penyelesaian adalah persentase penyerapan biaya produksi oleh persediaan BDP. Misalnya, persediaan BDP akhir 20.000 liter dengan tingkat penyelesaian BB, BTK, dan BOP 40% unit setara. Perhitungan unit setara dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata. Unit setara sama dengan produk selesai ditambah persediaan BDP akhir dikali persentase penyelesaian. Untuk contohnya, PT Banyu memiliki persediaan BDP awal 10.000 liter, BBB 100%, BTK 50%, dan BOP 40%. Produk yang masuk proses 50.000 liter, produk selesai 40.000 liter, dan persediaan BDP akhir 20.000 liter, BBB 100%, BTK dan 60%, dan BOP 30%. Berapa unit setara untuk masing-masing elemen biaya produksi dengan metode harga pokok rata-rata. Perhitungan unit setara dengan menggunakan metode Pipo. Unit setara sama dengan persediaan BDP awal dikali persentase penyelesaian yang diperlukan ditambah produk selesai dari proses periode ini ditambah persediaan BDP akhir dikali persentase penyelesaian. Harga pokok produk per unit, biaya per unit untuk setiap elemen produksi sama dengan total biaya untuk setiap elemen produksi dibagi dengan unit setara. Misal contoh sebelumnya, yaitu yang PT Banyu. Untuk BBB-nya yaitu 3 juta pada biaya periode lalu, harga pokok BDP awal, dan 15 juta biaya periode ini. Totalnya adalah 18 juta. Untuk BTK-nya, biaya periode lalu, harga pokok BDP awal ada 1.200.000. Biaya periode ininya 4 juta dengan total 5.200.000. Untuk WOP-nya 3.200.000 pada biaya periode lalu atau harga pokok BDP awal dengan biaya periode ininya 6 juta, kemudian totalnya 9.200.000. Dengan total biaya periode lalu atau harga pokok BDP awalnya dengan total 7.400.000 dan biaya periode ini dengan total 25 juta dan dengan total keseluruhan 32.400.000. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.